Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di modul pengolahan limbah padat dengan penambahan ampas tebu. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama pembuatan pupuk padat dari ampas tebunya. Yang kedua mempelajari pengaruh bioaktivator, konsentrasi bioaktivator dalam hal ini IM4 pada proses pengomposan. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran pH dan pengukuran kadar air dari kompos yang kita hasilkan. Modul ini diampu oleh saya, Ibu Koridiana Farisi dan Ibu Sylvia Renje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan modul praktikum pembuatan pupuk padat organik dari limbah ampas tebu. Adapun bahan-bahan yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan berupa gelas ukur 100 ml, kemudian corong, gelas ukur, termometer, cawan, pipet tetes, dan gelas beker. Nah, tahap pada pembuatan larutan EM4 2%. Yang pertama, larutan EM4 sebanyak 2 ml dituangkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Bilas larutan EM4 yang tersisa di dalam gelas ukur menggunakan Aquades. Air bilasan dimasukkan kembali ke dalam labu ukur. Lakukan pembilasan kembali hingga gelas ukur bersih dari larutan EM4. Selanjutnya, tambahkan Aquades sedikit demi sedikit ke dalam labu ukur sampai tanda batas yang berada pada labu ukur 100 ml. Kemudian, tutup labu ukur menggunakan aluminium foil, lalu labu ukur dikocok hingga larutan menjadi homogen. Tahap selanjutnya adalah pembuatan arang ampas tebu. Langkah pertama, ampas tebu yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam wadah pembakaran sedikit demi sedikit. Kemudian, lakukan proses pembakaran dengan menyalakan api. Selanjutnya, tutup pada pembakaran dan usahakan tidak ada celah untuk udara masuk. Lakukan pengadukan agar proses pembakaran merata. Hentikan proses pembakaran hingga ampas tebu terbakar sempurna. Lakukan penyortiran untuk memisahkan ampas tebu yang tidak terbakar hingga diperoleh arang tebu yang diinginkan seperti gambar yang ditampilkan berikut. Masuk pada proses pengomposan. Yang pertama, masukkan 167 gram arang ampas tebu ke dalam wadah. Yang kedua, masukkan sebanyak 500 gram sekam padi ke dalam wadah yang telah berisi arang ampas tebu.
Yang ketiga, masukkan sebanyak 167 gram kotoran hewan ke dalam wadah yang telah berisi arang ampas tebu dan sekam padi. Aduk-aduk bahan menggunakan tangan hingga bahan tercampur rata. Yang keempat, tuangkan larutan EM4 2% sebanyak 100 ml ke dalam wadah yang berisi bahan kompos. Kemudian aduk kembali agar larutan EM4 tercampur rata dengan bahan. Yang kelima, ukur temperatur kompos menggunakan termometer, kemudian amati perubahan suhu yang terjadi. Yang keenam, tutup wadah menggunakan plastik hitam. Selanjutnya, ikat menggunakan tali. Diamkan kompos selama beberapa hari. Kompos dicek suhunya selama 4 hari berturut-turut dengan menggunakan termometer. Aduk kembali menggunakan tangan. Selanjutnya adalah tahap pengujian kadar air pada kompos. Yang pertama, cawan yang telah dibersihkan lalu dikeringkan di dalam oven selama lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan cawan dari oven dan dinginkan di dalam desikator. Kemudian, timbang berat cawan kosong dan dicatat sebagai berat W. Sampel pupuk organik padat ditimbang sebanyak 10 gram di dalam cawan yang telah dikeringkan dan dicatat sebagai berat W1. Kemudian, cawan yang berisi sampel pupuk dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah 2 jam, keluarkan cawan yang berisi sampel pupuk. Dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan cawan dari dalam desikator. Lalu, timbang kembali cawan yang berisi sampel pupuk. Langkah pengerjaan tersebut diulangi hingga didapatkan berat konstan dan dicatat sebagai berat W2. Nah, selanjutnya adalah pengukuran pH kompos menggunakan kertas pH. Langkah pertama, ambil sedikit sampel pupuk padat dan masukkan ke dalam gelas beker berukuran kecil.
Kemudian, larutkan sampel dengan menggunakan sedikit aquades dan kemudian diaduk. Celupkan kertas pH ke dalam gelas beker yang berisi sampel pupuk padat. Nah, untuk mengetahui nilai pH, bandingkan warna yang ditunjukkan pada kertas pH yang dicelupkan tadi dengan indikator pH yang ada pada kotak kertas pH. Setelah melihat video pembuatan pengomposan dan sudah mempelajarinya, Ibu harap semua mahasiswa dapat ilmu yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.